Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Pembina Organisasi IKA Himatika Indonesia, yang terhormat Badan Pengawas Organisasi IKA Himatika Indonesia, yang terhormat Sekretaris Jenderal IKA Himatika Indonesia, yang terhormat Ibu Dewi Anggraini SSI MAPP SCI PhD selaku pemateri pertama, yang terhormat Ibu Yuwana Sukmawati SSI MSI selaku pemateri kedua, serta hadirin peserta dan panitia pelatihan software RStudio yang saya sayangi. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat berkumpul meskipun secara virtual dalam acara pelatihan software RStudio sesi 2 oleh Divisi Keilmuan dan Keprofesian IKA Himatika Indonesia. Hadirin yang berbahagia, alangkah baiknya kita membuka acara pelatihan software RStudio sesi 2 ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pelatihan software RStudio ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terlebih dahulu kita mendokumentasikan peserta dan panitia yang sudah join di pelatihan software RStudio sesi 2 ini. Silakan untuk semuanya bisa on cam ya, dan saya serahkan untuk panitia memandu dokumentasi ini. Baiklah, di sini saya akan membantu sesi dokumentasi. Persiapan untuk slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Baik, sudah. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan. Hadirin semua yang kami hormati, sebagaimana tercantum pada pamflet pelatihan software RStudio, pelatihan pertama telah dilaksanakan yaitu pada hari Kamis 11 Maret 2021 yang sudah pemateri jelaskan mengenai dasar-dasar bahasa pemrograman dan manajemen di RStudio. Nah, selanjutnya pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai analisis statistika deskriptif dan visualisasi data di RStudio. Nah, sebelum penyajian materi, saya sampaikan dulu ketentuan acara pelatihan software RStudio ini. Yang pertama, acara dimulai pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, ID peserta dalam kegiatan ini menggunakan format nama lengkap, underscore, asal instansi. Yang ketiga, peserta diharapkan open video dan mute mic selama acara berlangsung. Yang keempat, peserta diharapkan untuk memperhatikan dan menyimak materi yang disampaikan oleh pemateri selama penyampaian materi berlangsung. Yang kelima, peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa mengirim melalui fitur chat pada Zoom dengan format nama, underscore, asal instansi, underscore, pertanyaan. 6. Peserta yang terindikasi mengganggu jalannya pelatihan akan langsung dikeluarkan tanpa peringatan. 7. Peserta dimohon tidak merekam kegiatan dan menyebarluaskan tanpa sepengetahuan panitia, terutama ketika mengunggah wajah dan suara seseorang. Yang kedelapan, kegiatan ini direkam oleh panitia dan hak ciptanya adalah milik panitia. Oleh karena itu, kegiatan merekam atau menyiarkan tanpa seizin panitia akan diproses secara hukum. 9. Link daftar hadir akan dibagikan melalui chat Zoom 30 menit sebelum acara berakhir. Peserta yang berhak mendapatkan e-sertifikat adalah peserta yang mengikuti pelatihan RStudio sebanyak 2 kali, serta mengisi daftar hadir. Dan yang terakhir, pemateri kami beri waktu 1 jam 30 menit. Demikianlah peraturan yang akan kita pakai.
Nah, selanjutnya saya akan membacakan CV pemateri yang akan mengisi materi pelatihan software RStudio hari ini. Berikut adalah CV dari pemateri kita hari ini. Nama lengkap, Ibu Yuwana Sukmawati, SSI, MSI, jenis kelamin perempuan, unit kerja Program Studi Statistika FMIPA ULM. Tempat tanggal lahir Banjarmasin 15 Oktober 1988. Alamat email yuwana_s@ulm.ac.id. Nomor telepon bisa dicatat ya teman-teman, 081 330 349 036. Bidang keahlian beliau, statistika spesial dan time series. Untuk riwayat pendidikan beliau, sarjana di Universitas Lambung Mangkurat, jurusan Prodi Matematika pada tahun 2006 sampai 2010. Dan untuk magisternya di Institut Teknologi 10 November, ITS, Surabaya, Prodi Statistika pada tahun 2012 dan 2014. Beliau juga mengikuti banyak organisasi ya pada tahun 2019 sampai sekarang. Anggota Forum Pendidikan Tinggi Statistika, Forstat. Yang kedua, Kepala Bagian Laboratorium Statistika Program Studi Statistika FMIPA ULM, Universitas Lambung Mangkurat. Yang ketiga, Penanggung Jawab Biro Data Statistika Program Studi Statistika FMIPA ULM. Materi kita hari ini. Segera kami persilahkan pemateri kita hari ini. Ibu Yuwana, apakah sudah join dan bisa cek mic, Bu? Ya. Ya, sepertinya Apa suara saya terdengar? Iya, Bu, terdengar. Iya, kedengar, Bu. Nah, untuk itu kepada yang terhormat Ibu Yuwana Sukmawati, SSI, MSI, kami persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Mbak Anjani Putri selaku MC atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya semuanya rekan-rekan dari IKA Himatika Indonesia. Gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya dan benar-benar siap untuk menerima materi baru hari ini. Jadi walaupun di sini saya menjadi pemateri, bukan berarti saya adalah orang yang paling paham atau yang paling pintar mengenai R ini. Jadi kita di sini sama-sama belajar saja, dan jika seandainya nanti dalam penyampaian saya ada kesalahan kata atau ada kekeliruan, silahkan nanti rekan-rekan dari peserta pelatihan hari ini untuk mengoreksi. Sebelumnya, saya sudah menyerahkan modul pelatihan ke panitia, mudah-mudahan sudah dibagikan ya ke peserta. Dan di minggu sebelumnya juga dari Bu Dewi Anggraini selaku pemateri pertama juga sudah mengenalkan tentang RStudio atau RStudio. Jadi mungkin kita langsung saja ke bahasan berikutnya berkaitan dengan analisis statistika deskriptif dan visualisasi data di RStudio. Mungkin teman-teman semua bisa membuka program RStudio-nya di laptop atau PC-nya masing-masing. Saya sudah dijadikan co-host ya. Mungkin saya tampilkan dulu. Sebenarnya untuk mempelajari bahasa R atau bahasa R ini, kita tidak perlu menginstal RStudio. Tapi kalau kita ingin menjalankan program RStudio di laptop atau PC kita, kita perlu menginstal program R-nya terlebih dahulu. Tapi kebanyakan pengguna yang sudah menggunakan dua-duanya, RStudio maupun R, itu pasti akan lebih suka menggunakan program RStudio ketimbang R. Mungkin nanti kalau para peserta pelatihan hari ini mencobakan dua-duanya, pasti akan tahu kenapa jadi lebih enak menggunakan RStudio gitu ketimbang program R-nya sendiri. Apakah sudah terlihat tampilannya? Sudah, Bu. Ya.
Jadi kalau kita sudah menginstal baik program R maupun RStudio ini, dan kita buka pertama kali program RStudio-nya, tampilannya itu biasanya terdiri atas 3 jendela. Mungkin sudah disampaikan oleh pemateri pertama Bu Dewi Anggraini. Jadi tampilan pertamanya itu ada di bagian sini kanan atas yang ada menu environment, terus history, connection, tutorial, kemudian di kiri bawah ini berkaitan dengan apa yang tampil di program R tadi. Di program R itu biasanya ada menu untuk memasukkan sintaks atau perintah yang ingin kita lakukan di dalam program ini. Kemudian proses penginputan data juga di sini, di bagian kiri bawah, yang menunya judulnya konsol. Kemudian tampilan yang ketiga atau jendela yang ketiga itu adalah menu yang di kanan bawah ini. Nah, biasanya kalau kita buka pertama kali, setelah diinstal, hanya 3 ini tadi, 3 tampilan atau 3 jendela atau 3 Windows. Kemudian yang kiri ini, yang di kiri atas, itu adalah menu yang muncul kalau kita pilih bagian kiri paling atas, menu file, kemudian kita pilih new file, kemudian RScript. Nah, kalau kita klik, maka akan muncul tampilan yang ada di kiri atas ini. Biasanya seperti itu. Nah, supaya jadi kebiasaan kalau kita menggunakan RStudio, akan lebih baik kalau kita memulai dengan membuat new project atau project baru. Jadi, silahkan kalian pilih menu bar yang file itu, kemudian klik new project, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kalau kita belum pernah melakukan apapun gitu di program RStudio, lebih baik pilih ini, new directory. Kemudian nanti pilih new project, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita akan membuat project baru dengan judul sembarang ya. Kalau di sini saya tadi memilih namanya pelatihan _R. Ditulis di sini, kemudian di bagian sini seharusnya kosong dari tampilan punya kalian masing-masing. Nanti kalian klik browse. Nah, kalau ternyata kalian punya folder yang bisa untuk menyimpan project kita ini nanti, bisa diklik, kemudian klik open. Tapi kalau belum ada sama sekali nih foldernya, kalian bisa pilih new folder dulu. New folder, kemudian beri nama, terus nanti diklik atau diblok sampai berwarna biru seperti ini, baru klik open. Nah, kebetulan punya saya ini sudah ada dan tersimpan di folder pelatihan _R. Ini saya cancel aja ya. Jadi langkah awal sebaiknya seperti itu. Kalian bikin project baru untuk satu kebutuhan gitu. Supaya nanti ingat ketika pengen memanggil sintaks-sintaks yang ada di dalam situ. Kemudian kalau sudah, biasanya kan tampilannya masih 3. Supaya muncul yang bagian ini, tampilan RScript-nya, pilih file, kemudian new file, kemudian RScript. Sampai muncul tulisan untitled seperti ini. Ini saya klik beberapa kali karena kebetulan saya ada mencoba. Nah, di bagian sini. Kita coba di untitled 2 ini ya. Ini saya hapus aja. Kalau sebelumnya di pertemuan minggu lalu mungkin kalian sudah tahu cara atau manajemen data di dalam RStudio. Mungkin kita langsung saja berkaitan dengan analisis statistika deskriptifnya dulu. Jadi kalau misalnya kalian menginstal pertama kali program RStudio, sebenarnya di dalamnya sini sudah ada data yang tersimpan dan merupakan bawaan gitu pada saat kita install. Kalian bisa ketikkan di bagian tampilan konsol ini atau di bagian yang RScript. Ketikkan aja data. Saya coba di sini dulu ya.
di jendela konsol ini, data, kemudian kasih kurung seperti ini. Nah, nanti akan muncul kumpulan dari dataset. Jadi dataset ini adalah bawaan gitu pada saat kita menginstal program R dan RStudio pertama kali. Kita bisa memanggil salah satu data yang ada di sini, dataset ini. Misalnya kita pilih yang paling atas ya, paling atas itu RPassenger. Ketikkan aja namanya. Jangan lupa di dalam bahasa R ini huruf kapital dan huruf kecil itu sangat sensitif. Jadi kalau tulisannya itu A-nya besar, terus kalian ketikkan kecil, pasti yang muncul itu berbeda. Nah, seperti ini datanya dari RPassenger. Kalian bisa membuka yang lain juga. Kemudian di bagian modul yang sudah dibagikan itu, saya juga ada mencoba membuat data bangkitan. Mungkin kalian bisa lihat ya di bagian materi ke-4 ya kalau nggak salah. Judulnya statistika. Nah, silakan kalian ketikkan sesuai yang ada di situ, di dalam modul. Oh iya, sebelumnya tadi saya mengetikkannya kan di bagian tampilan konsol. Nah, sekarang saya coba di RScript. Data. Kemudian untuk mengetahui apa sih yang terkandung di dalam sintaks data ini, klik Run. Nah, nanti akan muncul tampilan yang sama. Sekarang kita coba ya di menu konsol ini, kemudian ketikkan dua baris pertama yang ada di bagian modul. Jadi saya ingin membangkitkan 100 nilai random atau nilai acak dari 0 sampai 1. Kemudian saya definisikan dia sebagai X. Kemudian yang Y itu adalah 10 nilai yang sifatnya acak juga atau random dan berdistribusi normal. Saya pakai sintaksnya yang X itu run if kemudian buka kurung 100,0,1 tutup kurung, dan Y itu saya pakai sintaksnya R6 dalam kurung 10,0,1. Kita coba run dulu. Kalau tidak ada keterangan yang berwarna merah seperti di bagian jendela konsol ini kan waktu saya ketikkan RPassenger itu ternyata salah penulisan. Nah, dia ada keterangan error di bagian penulisannya ini sehingga tidak ditemukan filenya. Kalau ternyata benar apa yang kita tulis, biasanya tampilannya ketika di-run atau dijalankan berwarna biru seperti ini. Ini X dan Y sudah terdefinisi ya. Kemudian untuk menghitung nilai statistika deskriptif, itu bisa memasukkan perintah-perintah atau sintaks yang saya tuliskan di modul. Jadi kalau ingin nilai rata-ratanya bisa dimunculkan, kalian ketikkan aja min. Terus kalau ingin melihat nilai tengahnya, kalian bisa ketikkan median. Kalau ingin melihat jangkauannya atau range, kalian bisa milih perintah range. Begitu juga dengan yang lain. Terus di bagian yang summary, kalian mungkin bisa lihat ya di modul itu ada perintah atau sintaks yang
tertulis summary. Nah, itu maksudnya ingin memunculkan keseluruhannya. Jadi dari nilai rata-rata, kemudian standar deviasi, terus minimum, maksimum, itu bisa dimunculkan sekaligus menggunakan perintah summary. Silakan kalian cobakan kalau misalkan ada yang error atau berwarna merah di bagian jendela konsolnya, bisa infokan. Panitia boleh ya, peserta pelatihan kalau ternyata ada sesuatu yang error, dia mengaktifkan audionya. Jangan lupa kalau kalian mengetikkan sintaks atau mendefinisikan data di dalam tampilan R-script ini, tidak perlu menambahkan tanda kayak lebih dari itu, seperti yang tertulis di modul. Jadi langsung aja masukin. Kalau ingin mendefinisikan data dalam bentuk X, langsung masukkan X sama dengan ini. Terus kalau misalnya ingin perintah median, nah, tidak perlu tambahkan tanda yang lebih dari itu. Tanda itu muncul ketika saya mengcopy yang ada di bagian ini, tampilan konsol. Kalian bisa lihat kan di bagian awalnya itu setiap perintah pasti ada tanda lebih dari. Kemudian perintah-perintah yang ada di sini bisa sekaligus dijalankan, caranya dengan memblok keseluruhan. Terus kalau cuman memilih salah satu perintah yang ada di setiap baris ini, jadi kalau satu itu menyatakan perintah yang ada di baris ke-1 saja. Nanti kalau kalian klik run, nah yang muncul hanya pendefinisian dari perintah di bagian baris tersebut. Sekarang saya coba dari perintah baris kedua ya. Yang kedua itu X, mendefinisikan X. Kemudian nanti dia akan terpindah secara otomatis. Ini terpindah ke baris ketiga, saya kan. Nah, kemudian saya ingin melihat perintah di baris keempat, ini sudah benar atau belum. Ini sudah diarahkan ke baris keempat, kemudian di-run. Hasilnya seperti ini. Ini median, kemudian ini range atau jangkauannya, ini nilai maksimum, minimum, SQL var dalam kurung Y itu artinya nilai standar deviasi ya, standar deviasi dari data yang didefinisikan di dalam variabel Y. Di sini. Kemudian summary itu adalah nilai keseluruhan. Nah, kita bisa langsung munculkan. Di modul yang sudah dibagikan itu ada beberapa juga dataset yang saya panggil dari package-package yang tersedia di ini, di R ataupun RStudio yang sudah saya install. Misalnya saya ingin memanggil data iris. Coba kita ini ya, kita run.
Koreksi ya, I-nya yang paling depan itu ternyata kecil. Nah, seperti ini datanya. Kemudian di bagian modul itu selain data iris, saya juga masukkan dataset PADIT. Nah, ini datanya. Ada yang kesulitan sampai di sini? Di bagian baris ke-4 sampai ke-10 itu, di situ kita sudah belajar bahwa nilai-nilai karakteristik bisa dilihat juga melalui program RStudio ini. Nah, selain bisa melihat nilai karakteristik data, kita juga bisa melihat ukurannya. Jadi misalnya saya punya data yang ada di baris ke-11 ini. Saya ingin melihat ukurannya seperti apa, berapa banyak datanya, kemudian berapa banyak variabelnya. Jadi bagian variabel itu bisa ditunjukkan di bagian kolomnya. Jadi kolomnya itu terdiri atas ini ya, panjang seval, lebar seval, kemudian panjang petal, lebarnya, kemudian spesiesnya. Berarti di sini seharusnya ada 5 kolom karena ada 5 variabel. Kemudian di bagian baris ini menunjukkan berapa banyak data amatannya. Sini datanya sampai 150. Nah, coba saya masukkan di sini iris dengan sintaks atau perintahnya dim. Kemudian kita coba run. Nah, seharusnya benar 150 data dari 5 variabel. Jadi dim ini menunjukkan ukuran seperti matriks, baris dikalikan dengan kolomnya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Kalau tidak ada, mungkin saya mau menunjukkan yang berikutnya. Di sini di bagian modul saya menuliskan ingin membangkitkan 500 data yang sifatnya acak atau random dan dia berdistribusi Poisson dengan parameternya sebesar 4. Nah, kita bisa mengetikkan perintah. Di sini saya definisikan dia sebagai Y, di mana Y-nya ini menggunakan perintah rtoys. Buka kurung 500,4 tutup kurung. Nah, tanda yang seperti tagar seperti ini menunjukkan apa yang tertulis setelahnya itu hanya keterangan gitu. Atau deskripsi atau penjelasannya saja. Dia tidak diikutsertakan dalam perintah. Ini saya hilangkan dulu ya tanda yang lebih darinya ini. Nah, jadi perintahnya seharusnya seperti ini. Kita coba dari baris ke-14. Tidak error ya, tidak ada masalah. Kemudian perintah ke-15.
Jadi perintahnya itu ada di 15, 16, 17 dengan yang 19. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Untuk materi di pertemuan sebelumnya sudah diajarin nggak cara memanggil data dalam bentuk Excel atau file yang berformat lain selain data yang sudah tersedia di dalam program R-nya? Sudah? Saya di sini ada data. Mungkin saya copy di kolom komentar aja. Sudah masukkah di bagian kolom chat atau kolom komentar? Di situ ada data. Di tempat di mana kalian membuat folder yang directory tadi. Kemudian itu bisa dipanggil. Saya tuliskan perintahnya di bagian ini ya, baris ke-21. Jadi yang pertama itu panggil dulu package buat memanggil data dalam format Excel. Kebetulan data yang saya bagikan tadi itu berformat Excel. Kemudian perintahnya definisikan data tersebut sebagai data, boleh juga pakai nama yang lain. Kemudian perintah atau sintaksnya read underscore Excel dalam kurung. Nah, kebetulan data saya tersimpan di sini nih, di My Dokumen yang saya masukkan dalam folder pelatihan R IKA Himatika Indonesia 2021. File tadi, file Excel-nya tadi namanya data. Kita coba dulu run ya. Library-nya, package-nya nggak masalah ketika dipanggil. Kemudian sekarang saya run datanya. Nah, datanya ternyata nggak ada masalah nih. Terus kalau kalian mau menampilkan datanya, bisa ketikkan di sini data. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi ada 5 variabel di dalam data tersebut.
Variabel pertama itu adalah kelimpahan fitoplankton, kemudian yang kedua kelimpahan zooplankton, kemudian yang ketiga suhu, yang keempat pH, yang terakhir oksigen terlarut. Sekarang saya cek dulu dimensi datanya pakai perintah dim. Dalam kurung datanya, definisi datanya. Kemudian kita klik run. Jadi ada 75 data yang terdiri atas 5 variabel. Kita bisa lihat juga karakteristik datanya secara keseluruhan. Kita pakai perintah summary aja. Data, kemudian kita run. Nah ini ya. Jadi setiap variabel ditunjukkan dimulai dari nilai minimum, maksimum, kemudian ada nilai min atau rata-rata, kemudian median, kemudian kuartil 1, kuartil 2 itu median ya, kemudian kuartil 3. Ada yang kesulitan kah sampai di sini? Kalau tidak ada, mungkin kita bisa lanjut lagi ke visualisasi data. Jadi, yang namanya analisis statistika deskriptif itu kan selain melihat nilai-nilai karakteristik data, kita juga harus bisa gitu menampilkan dia dalam bentuk grafik, memvisualisasikan datanya itu dalam bentuk plot kah misalkan, atau histogram, atau dalam bentuk kurva tertentu. Mungkin bisa kita mulai dari konsep secara umum ya. Untuk visualisasi data, sebenarnya perintah dasarnya di dalam R ini kita bisa menggunakan sintaks atau perintah plot dalam kurung X, Y. Jadi yang namanya plot itu kan biasanya digambarkan dalam bentuk 2 dimensi. Ada yang sum X-nya, ada sum Y-nya. Kemudian tipenya apa? Langkah pertama yang harus dilakukan, mungkin kalian bisa lihat di modul, saya mulai dulu memperkenalkan kalian cara menghasilkan plot dengan data bangkitan. Jadi di bagian modul itu saya tuliskan data dalam bentuk atau dalam definisi X dan Y. X itu data yang terdiri atas 10 buah data, dari 1 sampai 10. Jadi 1, 2, 3, 4, sampai 10. Berupa bilangan bulat. Kemudian Y-nya itu adalah nilai apa yang tertulis di variabel X, tapi dikuadratkan. Saya masukkan perintahnya di sini ya, di baris ke-26. Yang X, kemudian yang Y-nya X dikuadratkan. Kemudian perintahnya, kita gunakan perintah yang ini, yang di baris ke-29. Sebenarnya ini jadi 1 ya, tapi saya tambahkan tanda keterangan atau deskripsi dari perintahnya. Makanya ada informasi nih di bagian setelah tanda tagar itu. Nah, seharusnya dari 29 sampai 34 ini adalah perintah yang jadi 1 gitu.
Kemudian di bagian baris ke 35 sampai 36 itu menampilkan plotnya. Kita panggil dulu datanya, sudah terdefinisi atau belum. Nah ini ya. Kemudian Y. Kemudian kita mengatur ininya, bentuk dari plotnya, dari margin. Kemudian arah ininya, sumbu koordinatnya. Selanjutnya plotnya. Nah, plotnya nanti tampil di bagian jendela sisi yang paling kanan bawah dari tampilan layar laptop atau PC kalian. Nah, ini. Kalau tadi kita pakainya yang di baris ke-35 ini adalah plot dengan tipe garis ya. Sekarang kita coba yang 36. Perintah yang di baris 36. Terlihat ya di bagian sebelah kanannya. Jadi di situ menunjukkan titik-titik pasangan antara pengamatan X dan Y tadi, kemudian disertai atau ditimpa oleh garis kurva ini. Kalau yang sisi sebelah kirinya tidak ada pasangan titiknya. Ada yang mau ditanyakan kah sampai di sini? Kalau tadi kita menggunakan fungsi plot, nah sekarang kita coba menggunakan fungsi lain. Pakai fungsi curve. Di bagian modul itu mungkin bisa kalian lihat. Saya coba copy ya ke perintah di RStudio-nya. Perintah di baris ke-37. Ini ya tampilannya. Nah, selain dalam bentuk plot ataupun kurva tadi, sebenarnya visualisasi data itu bisa juga menggunakan tampilan histogram.
atau plot densitas, density plot, kemudian bar plot juga sering digunakan, kemudian juga box plot. Nah, box plot ini biasanya bergunanya untuk melihat ada tidak dalam kumpulan data yang kita punya itu nilai-nilai ekstrim atau data yang dikenal sebagai outlier. Mungkin di sini saya mau memanggil dataset yang tersimpan di dalam program R-nya. Kita pakai yang vAdit tadi ya. Nah, ini tampilan dari bar plot. Tampilan plotnya ada di bagian kanan bawah. Kemudian kalau kita ingin menampilkan plot yang satunya, nah, bentuknya seperti ini. Tadi warnanya ini ya, abu-abu. Coba sekarang kita ganti warnanya. Ini bar plot yang ada di perintah baris ke-59 tadi. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya ingin menunjukkan ke kalian bar plot untuk multiple group. Terlihat ya perbedaannya.
Jadi kalau ternyata kita punya tabel distribusi frekuensi, biasanya kan terdiri atas beberapa kelas. Nah, itu bisa ditunjukkan dalam bentuk seperti ini. Dalam bentuk bar plot. Bisa yang bentuknya seperti ini, atau satu-satu berdasarkan grupnya. Nah, seperti ini. Kalau tidak ada pertanyaan berkaitan dengan bar plot tadi, mungkin bisa ya kita lanjut ke bentuk plot yang lain, misalkan histogram. Nah, di sini saya coba panggil dataset yang tersedia yang bawaan dari program R-nya. Kalian bisa panggil data yang namanya TRIS. Nah, seperti ini. Kita coba run dulu. Nah, bentuk datanya seperti ini. Kita cek dimensi datanya. Ada 31 data yang terdiri atas 3 variabel. 31 dikali 3 di sini. Nah, kita coba tampilkan datanya dalam bentuk fungsi densitas. Nah, ini fungsinya ya. Kemudian plotnya ada di baris ke-86. Coba kita run. Nah, tampilannya seperti ini. Sekarang kita coba tampilkan plot datanya itu dalam bentuk histogram. Perintah untuk menunjukkan dalam bentuk histogram itu ada kalau di tampilan saya ini di baris ke-90. Nah, seperti ini gambarnya. Kemudian kalau pakai perintah poligon, nanti muncul fungsi densitasnya yang digabung dengan tampilan histogramnya. Ini yang ditunjukkan adalah variabel ini. Yang kedua, height atau tinggi ya. Tinggi dari pohon. Kalau saya ingin menunjukkan bentuk dari histogram untuk variabel ketiga, volume,
Kita coba definisikan dia sebagai yang tadi dance aja ya. Sekarang dance 2 biar berbeda ininya. Nama pendefinisiannya. Kemudian sintaksnya masih sama, pakai density. Kemudian buka kurung, trace kan tadi nama ininya, database-nya. Kemudian diberi tanda seperti ini. Sekarang saya mau melihat variabel volume. Seperti ini. Ini pendefinisian dari densitasnya. Kemudian plotnya itu pakai ini ya, yang baris ke-86. Plot dari tadi dance 2 kan namanya. Dance 2, kemudian kita beri warna kurvanya. Kalian bisa gunakan warna lain. Sini saya pilih merah. Nah, sekarang kita coba jalankan dulu dance 2-nya, kemudian plotnya. Plotnya seperti ini. Kalau dance aja tadi kurvanya agak ini ya, menceng ke kanan. Nah, sekarang yang ini agak ke kiri. Nah, seperti ini. Terus kalau mau tampilkan bentuk histogramnya masih sama, pakai perintah hist, HIST, kemudian dalam kurung nama database-nya, kemudian kita panggil volume tadi. Tadi still blue ya. Sekarang coba pilih blue aja. Koreksi ya, V-nya tadi harusnya huruf besar, kapital. Nah, seperti ini. Kemudian kalau mau dilihat gabungan antara plot densitas tadi dengan yang histogram, masih sama pakai perintah polygon. Polygon, kemudian dance 2. Warnanya kita pilih coba kita pilih hitam ya, biar terlihat. Nah, seperti ini. Ada yang error kah perintah yang kalian masukkan? Kalau tidak ada, mungkin saya bisa lanjut ke tampilan box plot. Database yang mau saya panggil itu data iris, dataset yang tersedia di bawaannya R ini. Kita coba panggil dulu.
Kemudian saya mau menampilkan box plotnya. Ya, perintahnya. Seperti ini. Di bagian akhir dari modul saya itu ada latihan untuk menampilkan plotnya. Mungkin bisa kalian coba ya, seperti apa ininya, hasil yang muncul. Apakah ada yang sifatnya error? Atau ketika di running itu nggak ada masalah sama sekali. Silakan kalian coba. Dari ini panitia atau MC, apa kita bisa interaktif aja ya dengan peserta? Iya, Bu. Bagi teman-teman peserta yang ingin bertanya, silahkan ya, bisa di kolom chat ataupun on mic. Sepertinya belum ada, Bu. Belum ada ya. Iya. Sepertinya tidak ada masalah ya waktu ini memanggil datanya, terus memasukkan perintah-perintah. Tadi saya punya data kan ya, dalam bentuk Excel. Coba kita tampilkan plotnya. Siki data kemudian saya mau tampilkan data yang di variabel suhu itu dalam bentuk plot densitas.
plot density 3 tadi ya, saya definisikan 3. Kemudian warna kurvanya hitam. Kita lihat hasilnya seperti apa. Iya, tampilannya. Ini perintah yang saya tuliskan di bagian ini modul paling akhir di sub latihan itu. Sini memanggil data secara acak, kemudian menampilkan plotnya. Bentuknya lebih mirip scatter plot ya. Kemudian misalnya saya masukkan perintah yang lain. Berat sama tinggi. Jadi kalau tinggi dipangkatkan 2, hasilnya seperti ini. Kemudian ini mendefinisikan dalam bentuk BMI. Kemudian kita lihat plotnya. Sama ya hasilnya ya, dengan apa yang sudah kalian olah di laptop atau di PC kalian masing-masing. Kalau yang latihan 2 baris pertama itu membangkitkan data, kemudian menunjukkan dalam bentuk plot, yang muncul itu seperti scatter plot ya. Nah, ini tadi. Dan hasilnya berbeda-beda dari satu orang dengan yang lain karena di sini adalah data bangkitan. Kemudian plotnya itu juga kalau data bangkitannya satu dengan yang lain itu berbeda, pasti hasil bangkitan hasil plotnya dari data bangkitan tersebut pasti juga berbeda-beda. Kemudian yang baris ketiga di bagian menu latihan itu, jadi ceritanya ada data sukarelawan gitu, sukarelawan 6 orang, diukur berat badannya sama tinggi badannya. Kita pengen lihat nih seperti apa sih ukuran indeks massa tubuh
atau body mass index ya. Nah, kita bisa hitung pakai perintah seperti ini. Jadi di bagian berat atau weight-nya itu ada 6 data didefinisikan di dalam ini perintah C. Kemudian yang tinggi height-nya ini juga ada 6. Ini dalam satuan meter. Kemudian untuk menghitung indeks massa tubuh ini pakai definisi BMI di sini ya. Definisikan dia sebagai BMI. Sebelum itu kita kuadratin dulu. Kita kuadratin tinggi badan dari 6 orang ini. Kemudian untuk menghitung indeks massa tubuhnya, berat badan dibagi dengan tinggi yang tadi dikuadratkan. Ada 2 cara ya untuk menunjukkan tampilannya seperti apa. Ini dalam bentuk scatter plot. Jadi secara default program RStudio ini menampilkan dia dalam warna hitam. Terus kalau kita pengen ganti nih warnanya, kalian bisa gunakan perintah yang baris selanjutnya. Nah, seperti ini. Sebenarnya hasilnya sama, cuman tampilannya yang sedikit berbeda. Jadi bisa diganti-ganti nih warnanya dengan warna yang lain. Kemudian kita pengen lihat nih, kira-kira dari 6 orang ini bisa nggak digambarkan dalam bentuk fungsi linier. Nah, plot yang bisa ditunjukkan itu bisa menggunakan plot garis. Hasilnya seperti ini. Kasih judul ya. Badan. Coba kita bikin judul yang lebih panjang. Berat badan versus tinggi badan dengan indeks massa tubuhnya atau BMI-nya.
Harus dihapus dulu ya. Saya coba hapus. Potong ya tulisannya karena terlalu panjang. Mungkin di sini berat saja. Berat versus tinggi. Nah, seperti ini. Di baris selanjutnya masih ada latihan lagi. Kalian bisa coba. Nah, ini sekarang mendefinisikan variabel baru, nilai dari variabel X dan Y yang baru. Kemudian kalian bisa cobakan membentuk plotnya dalam tampilan yang berbeda-beda. Yang pertama itu secara default ya, secara standar gambaran dari plot X dan Y-nya. Kemudian ketika diubah tipenya, nanti akan muncul seperti apa. Nah ini, saya coba copy ya dari modul. X itu didefinisikan sebagai data dari 1 sampai 10. Hasilnya coba kita run. Kalau kalian ingin melihat tampilan dari X itu seperti apa, masukkan aja perintah atau sintaks X saja sesuai dengan variabelnya. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian yang Y itu 1 ditambah data di variabel X ditambah dengan data yang berdistribusi normal dengan parameter 0 dan 1. Kita run. Kemudian kalau kalian ingin melihat tampilan dari Y-nya seperti apa, bisa dimasukkan perintah Y, kemudian di running. Nah, tampilannya seperti ini. Ada di tampilan jendela console. Kemudian perintah selanjutnya kita ingin melihat nih tampilan dari plot X dan Y seperti apa. Masukkan perintahnya plot buka kurung X, Y, tutup kurung, kemudian running. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian untuk beberapa jenis tipe dari plot ini, kalian bisa lihat ya di bagian modul, kalau misalnya kita masukkan tipenya P, berarti kita ingin menampilkan scatter plot. Sini tadi saya ada memasukkan beberapa jenis tipe. Nah, misalnya ya, kalian ingin menunjukkan scatter plot yang tipenya P.
Kalau kalian lihat di sini, hasil yang terlihat antara perintah plot X, Y saja dengan plot X, Y ditambahkan tipenya P. Hasilnya itu sama di sini. Terus kalau ingin menggunakan tipe H, di sini H ya, yang baris selanjutnya, berarti kita ingin membuat plot garis vertikal dari titik ke garis Y sama dengan 0. Coba kita running perintah yang di baris ke selanjutnya ini, 124. Garis vertikal dari Y sama dengan 0. Kemudian kalau L, ini membuat plot garis. Kalau kita running, hasilnya seperti ini. Dia menyambungkan antara titik-titik yang ada di bagian scatter plot tadi, dari satu pasangan titik X dan Y ke pasangan yang lain. Kalian bisa gunakan tipenya L. Coba kita ganti ya di bagian belakangnya nih. Biasanya ketebalannya berbeda-beda. Kemudian kalau pengen warnanya yang berbeda, ketebalannya misalnya 3, kemudian warnanya tidak hitam. Kelihatan ya di sini warnanya berubah. Sekarang perintah selanjutnya. Coba saya kembali lagi ke perintah sebelumnya. Ini ya. Perbedaannya di sini, kalau di bagian perintah ke 127, tadi selain menambahkan ini, ketebalan garisnya, mengubah warnanya, kemudian ke perintah selanjutnya yang di baris ke 128, yang di tampilan saya ini, kita bisa memberi keterangan di bagian sumbu X dan Y-nya. Ini bisa kalian ganti. Misalnya sumbu ya, sumbu X. Yang ini sumbu Y. Nah, jadi di situ tujuannya memberi keterangan dari sumbu X dan Y-nya. Nah, kalau yang di perintah selanjutnya, ini adalah data yang berbeda. Kemudian tampilannya seperti ini. Coba kita ubah lagi tampilan yang lain, perintah yang selanjutnya. Nah, seperti ini. Silakan kalau ada pertanyaan.
Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin dari latihan ini ada yang terkendala atau sintaknya nggak sesuai. Bisa ditanyakan ya di kolom chat ataupun bisa on mic. Belum ada ya. Sepertinya bisa semua ini, Bu. Iya. Karena masih ini kan ya pengenalan, jadi asumsi saya dengan Bu Dewi Anggraini itu kalian baru gitu, baru mengenal apa itu software R, kemudian apa sih bedanya dengan tampilan yang ada di R Studio. Jadi di sini saya belum berani menunjukkan package-package yang sifatnya lebih apa ya, lebih luas gitu ininya penggunaan. Jadi ini hanya fungsi-fungsi dasar aja dulu. Kalau misalkan kita pakai package yang lain, biasanya ada package yang perlu diinstal gitu di dalam software ini. Nah, bisa jadi nanti ada beberapa software lain yang harus, bukan software, package yang harus kalian install terlebih dahulu. Kalau tampilan visualisasi data ini, biasanya bisa menggunakan package ggplot. Kalau di pertemuan sebelumnya sudah belum ya ditunjukkan oleh Bu Dewi seperti apa sih cara memperoleh installer dari package-nya itu? Belum ya? Sepertinya belum, Bu. Kemarin cuma itu kayak plotnya apa aja. Oh, cuman manajemen data secara ini ya, secara umum. Ya, manajemen datanya, dasar-dasarnya. Untuk visualisasi data sih, dasarnya seperti ini aja fungsi-fungsinya. Kita menggunakan plot, box plot, histogram. Itu bisa dimasukkan perintahnya satu-satu seperti yang saya tunjukkan tadi. Mungkin nanti kalau pengen belajar lebih lanjut bisa di luar dari pelatihan ini. Ini waktunya tinggal 5 menit lagi, Bu. Tapi ini ada pertanyaan dari Mas Bama Kerti Hafiz. Mohon maaf sebelumnya, Bu, izin bertanya, apakah bisa suatu program plot bisa diberi dua tipe? Misalnya ingin tipe P dan H. Terima kasih. Dua tipe. Oh, tipe yang tampilannya ini ya. Kalau kita ingin menumpuk dua plot yang berbeda bisa, seperti yang saya tunjukkan tadi. Misalnya mau menggambarkan histogram, terus seperti apa bentuk dari fungsi densitasnya. Nah, itu bisa digabungkan jadi satu tampilan. Tapi kalau tipe dari plotnya, misalnya scatter plot nih, kita mau membentuk dia dalam plot garis saja. Sepertinya tidak bisa ya ditumpuk dengan yang titik-titik. Kalau plotnya dalam bentuk titik-titik digabung dengan garis, bisa jadi nanti yang titik itu tidak terlihat. Mungkin seperti itu ya jawabannya. Gimana Mas Hafiz, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sepertinya pertanyaannya tadi berkaitan dengan ini kan, plotnya ini.
Ya, iya Bu. Untuk program plot itu apakah bisa 2 tipe? Tipenya P dan H misalnya. Gimana tadi? Mas Hafiz ya namanya ya Anjani ya? Iya, Bama Kerti Hafiz. Jadi jawabannya seperti itu ya. Kalau kita menumpuk titik dan garis, bisa jadi nanti titiknya itu tidak terlihat karena dia tertumpuk oleh plot yang berbentuk garis tadi. Tapi kalau misalnya kita mau menggabungkan antara dua plot yang berbeda, misalnya satu garis seperti fungsi densitas, satunya dalam bentuk histogram. Nah, itu bisa ditampilkan. Tadi ada saya tunjukkan di bagian ini ya, waktu memanggil dataset yang ada yang bawaan dari ini program R-nya, terus saya definisikan dia sebagai ini, terlihat ya di baris ke-84. Jadi nilai fungsi densitasnya dinyatakan dalam bentuk ini, didefinisikan sebagai dens, sintaksnya atau perintahnya itu density. Coba saya running. Nah, kemudian saya tampilkan plotnya. Nah, ini bentuk plot dari fungsi densitasnya. Kemudian kalau saya mau tumpuk dia dengan histogram, kita panggil dulu. Bentuknya seperti ini. Histogram dari yang data yang ada di dalam dataset TRIS ini. Kemudian nih variabelnya hanya satu yang saya pilih, tinggi dari pohon. Kemudian perintah polygon, ini coba kita running. Nah, terlihat ya di sisi yang kanan ini, gambar yang di kanan, menggabungkan antara fungsi densitas, kurva, dengan histogramnya. Itu yang mungkin lebih terlihat gitu kalau ditunjukkan. Mungkin ada pertanyaan lain kah? Silakan. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya lagi ya. Bisa lewat chat maupun on mic atau bisa langsung ke Ibu Yuwananya langsung. Sepertinya sudah bisa semua ya. Iya ini Bu.
Ini sepertinya waktu materinya sudah selesai ya, Bu. Untuk sesi tanya jawabnya, mungkin saya kasih waktu 3 menit ya untuk menunggu apakah ada pertanyaan atau tidak. Karena ini sudah semakin sore juga. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari teman-teman peserta? Panitia juga boleh tanya kok. Ada lagi ini Bu, satu lagi, tapi Mas Hafiz ini ternyata private ke saya chatnya. Oh, Sudah mengerti Hafiz lagi bertanya Bu. Maaf izin bertanya lagi. Sedikit yang saya ingat saat pelatihan sebelumnya dengan Ibu Dewi Anggra ini, untuk merunning suatu program perlu do-blog dulu. Perlu diblok dulu program tersebut. Tapi untuk program plot ini, kenapa tidak diblok lagi? Kenapa bisa seperti itu, nggih, Bu? oh iya. Kenapa bisa seperti itu, Bu? Terima kasih. Sebenarnya ada beberapa cara ya, alternatif cara untuk menjalankan perintah yang kita masukkan di setiap barisnya. Kalau misalnya kita memulainya itu per baris, bisa diblok seperti kata Mas Hafiz tadi, diblok seperti ini, kemudian diklik runningnya. Bisa juga misalnya diletakkan di baris tersebut. Misalnya kita mau merunning seperti apa yang diblok di baris 103 tadi. Kita bisa letakkan dia di depan atau di belakang atau di tengah-tengah dari perintah yang kita masukkan di baris di situ di 103. Coba ya kita running. Hasilnya pun sama. Terus ada cara lain juga, misalnya ini adalah satu kesatuan gitu dari algoritma yang kita ingin jalankan. Jadi selain kita memanggil datanya, kemudian kita mendefinisikannya dalam fungsi tertentu, kemudian menampilkan plotnya. Nah, ini misalnya satu kesatuan. Kita ingin menunjukkan semuanya, itu bisa juga diblok semua baris yang kita inginkan, kemudian running. Nah, tampilannya ada di bagian sini ya. Itu juga cara untuk menunjukkan perintah yang kita masukkan, data yang sudah kita panggil, kita input dan panggil, sudah benar atau belum. Bisa juga seperti itu. Itu kalau pakai menu R-Script. Tapi bisa juga kita memanggilnya lewat menu cancel ini. Nah, menu yang di bagian kiri bawah ini tampilannya mirip dengan yang ada di program R. Biasanya perintahnya dimasukkan di sini. Jadi data dulu, entah itu diinputkan atau dipanggil. Dipanggil itu bisa dari mengimport dari file lain yang tipenya bisa Excel, bisa teks, TXT, bisa juga CSV, atau menggunakan file berformat software lain kayak SPSS, itu juga bisa dipanggil gitu. Jadi ada beberapa cara ya untuk menunjukkannya. Kemudian untuk tahu sudah benar atau belum perintahnya tuh biasanya muncul di bagian tampilan console ini. Sama halnya dengan memanggil data, selain tadi saya tunjukkan ke kalian kan cara memanggil data dalam format Excel. Nah, format Excel ini paling sering digunakan karena biasanya kan kita jarang menginputkan data dalam file berformat yang ada di software SPSS atau di software Minitab atau software-software lain yang berkaitan dengan software statistik. Paling sering itu Excel. Nah, saya tunjukkan di sini. Cara yang pertama bisa menggunakan perintah ini yang ada di baris 22. Kemudian cara yang lain itu bisa juga melalui menu yang di kanan ini, kanan atas.
ada kan tulisannya import dataset. Nah, kalian bisa memilih di sini apakah file yang kalian panggil itu berformat Excel atau format yang lain, SPSS kah, Stata atau SAS, atau dalam bentuk TXT, itu bisa dipanggil di sini. Coba saya pilih Excel ya. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian tinggal kalian pilih datanya. Data yang saya tunjukkan ke kalian tadi, yang dimasukkan dalam format Excel, ini, coba saya buka. Nah, tampilannya sama ketika kita membuka lewat menu R-Script. Kemudian diimport. Jadi sebenarnya ada beberapa alternatif gitu untuk menunjukkan baik itu menampilkan atau memanggil dataset kita yang mau kita olah maupun menu perintah tadi bisa diblok seperti yang ditunjukkan ini ya Bu Dewi Anggraini di pertemuan sebelumnya. Bisa juga seperti yang saya tunjukkan tadi. Kalian letakkan, terserah meletakkannya tuh, yang penting di baris kita ingin menjalankan perintah tersebut. Mungkin itu ya jawabannya. Terima kasih, Bu. Gimana Mas Hafiz, apakah sudah? Sepertinya sudah terjawab ya. Ada pertanyaan lain kah? Sepertinya cukup ya, Bu, karena ini juga sudah keterbatasan waktunya sudah. Ya, karena kita keterbatasan waktu, jadi dijawabkan saja ya, Bu. Ya, silakan Mbak Anjani. Saya kembalikan ke MC-nya Mbak Anjani. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih juga Mas Hafiz. Hadirin peserta yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Yuwana Sukmawati yang telah menyampaikan materi dengan sangat luar biasa ya teman-teman. Demikianlah acara pelatihan software RStudio kita hari ini yang membahas mengenai dasar-dasar bahasa pemrograman dan manajemen data di RStudio. Nah, sebelum saya menutup acara pada sore hari ini, apakah dari Bu Yuwana ingin memberikan closing statement kepada teman-teman peserta semuanya, Bu? Apakah ingin memberikan closing statement terlebih dahulu, Bu? Boleh, mungkin ini aja ya, pesan aja kepada teman-teman di IKA Himatika Indonesia yang tertarik dengan bahasa pemrograman, terutama bahasa R ini. Sedikit ini ya pengalaman dari saya untuk orang-orang yang pengen memperdalam bahasa pemrograman seperti ini, mungkin dasar yang harus dimiliki oleh orang-orang tersebut adalah harus punya rasa penasaran gitu. Jadi penasaran terhadap ini, kalau misalnya kita jalankan perintah atau sintaksnya terus tiba-tiba error, jangan sampai kalian itu langsung menutup aplikasi tersebut. Mungkin kalian harus mulai mencoba penasaran kenapa sih hasilnya tiba-tiba tidak bisa dijalankan atau tidak bisa di running. Seperti ada notifikasi atau warningnya error di bagian ini. Nah,
rasa penasaran itu yang nanti akan membuat kalian lebih menguasai bahasa-bahasa pemrograman. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih, Mbak Anjani. Baik Bu, terima kasih. Nah itu ya teman-teman, yang terpenting kita itu harus penasaran biar kita mencari tahu. Terus ya demikianlah kedua pemateri telah membawakan materi pelatihan RStudio ini. Pemateri pertama yaitu Ibu Dewi Anggraini pada minggu lalu yaitu Kamis 11 Maret 2021 dan Ibu Yuwana Sukmawati hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua ya teman-teman. Amin. Nah, marilah kita tutup acara pelatihan software RStudio ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Putri Anjani mewakili panitia sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada pemateri telah membagikan ilmunya dan bersedia menjadi pemateri pada pelatihan software oleh Divisi Keilmuan IKA Himatika Indonesia, dan juga kami berterima kasih kepada seluruh peserta atas kehadirannya dari awal sampai akhir dan serta partisipasinya dari kalian semua dalam acara ini. Dan apabila ada kesalahan dan banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam pelatihan-pelatihan lainnya ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Muhammad Zulfikar Uho, saya ingin menanyakan apakah skrip pertemuan kali ini akan dibagikan seperti minggu lalu? Soalnya minggu lalu dibagikan skripnya, Bu. Sebenarnya skripnya sudah ada ya di modul yang sudah dibagikan. Tapi kalau misalnya pengen juga ininya file skripnya, boleh saya kirimkan ke salah satu panitia. Baik, Bu. Terima kasih. Itu ya untuk Muhammad Zulfikar. Jawaban dari Bu Yuwana. Terima kasih teman-teman. Silahkan yang ingin melanjutkan aktivitasnya.